penjelasannya terkait hal tersebut, Mas Giri? Ya, kalau terus terang aku belum lihat ya medsos, karena memang sepulangnya dari NTT kondisi juga cukup sibuk bikin laporan pertanggungjawaban dan lain-lain gitu kan. Tapi memang apapun itu aku sih nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau memang dipersepsikan orang seperti itu ya nggak apa-apa. Fokusnya adalah kembali sesuai dengan yang awal kita selesaikan donasi ke NTT, dan itu udah ya mungkin kita bisa lihat sama-sama ya, donasinya selesai. Sekarang tinggal laporan pertanggungjawabannya. Insya Allah besok jadwal saya ke Kemensos untuk bawa laporannya. Apapun itu, rumor apapun itu, kebenarannya seperti apa, kalau dari sisi saya pribadi saya belum mau membuat asumsi ya, karena memang kembali lagi fokus saya tetap untuk penyelesaian donasi itu sampai di laporan pertanggungjawaban gitu kan. Kalau ketika laporan pertanggungjawaban belum selesai, saya belum mikirin yang lain-lain. Aja sih. Nah, memang karena terkait hal itu teknis ya, teknis perbankan itu nggak ada masalah ya, tapi memang pelaporannya itu kan namanya overbook gitu kan. Dan rekening yayasan itu memang hanya menggunakan single token yang nggak ada ATM dan lain-lain. Dan pada saat ini kondisi bendahara pun ada di Jogja dalam keadaan sakit gitu. Jadi memang dalam rangka yayasan baik saat ini ataupun sebelumnya memang demikian, dana itu akan ditransfer ke rekening pribadi. Siapa yang bertanggung jawab itu pastinya badan pengurus akan mengetahui. Nah, bagi pihak-pihak yang memang di luar badan pengurus, yaitu itu mungkin nggak tahu ya gitu. Itu aja sih. Nah, itu kita hargai lah pendapat Mbak Emma seperti itu, monggo silakan gitu kan. Yang pasti yang saya jalankan semua sampai saat ini itu sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, sampai ini selesai, bahkan sampai pelaporannya. Apapun teman-teman siapapun itu, kita sangat menghargai pendapatnya masing-masing. Silakan aja. nah, Ya, tadi kan lihat ini kita di Kemen PPA ya, ya kita meeting bareng dan lain-lain ya, mungkin bisa menjelaskannya. Ya, itu kan haknya Mas Agus. Dari awal juga saya sudah sampaikan bagi pihak-pihak, bahkan bukan hanya Mas Agus, pihak-pihak lain selain Mas Agus, kalau ada yang merasa haknya dilanggar, itu silakan aja menggunakan haknya untuk melapor. Kemudian kan nanti kan diuji lagi seperti apa, apakah memang memenuhi unsur atau tidak, silakan. Tapi kalau saya kembali lagi berpegang sama pembinaan yang dilakukan oleh Kemensos, bahwa pengumpulan dana itu adalah melakukan pelanggaran pidana. Jadi kemudian dana tersebut dapat dialihkan kepada penerima manfaat yang lain. Dan kita juga menggunakan media dan konsultan keuangan dalam pelaporannya. Jadi selama kegiatan kemarin itu kita punya full dokumentasi dari awal sampai berangkat, sampai pembelanjaan, transparansi, pembayaran, sampai penyaluran, itu kita ada filenya gitu kan. Dan kemudian saat melakukan rekapitulasi pengeluaran, kita juga menggunakan kantor konsultan keuangan. Karena memang demikian syarat yang dipersyaratkan oleh Kemensos ketika dana itu di atas 500 juta seperti itu. Bisa dilihat sendirilah seperti apa gitu. Saya atau mungkin memang kalau memang ada rumor di medsos ya silakan gitu, nggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya apa-apa yang memang masih menjadi tanggung jawab saya itu pasti akan saya selesaikan sampai selesai. Mas Giri. Agenda hari ini kebetulan itu terkait ABH sih ya, anak berhadapan dengan hukum ya, yang memang menjadi salah satu klien dari yayasan. Dan pada saat ini telah disepakati beberapa poin yang memang titik beratnya ada kepada badan pengurus yang lama gitu kan. Dan kemudian kedepannya seperti apa tadi sudah disepakati, nanti mungkin bisa ditanyakan ke para pihak gitu ya, baik itu ke Kemensos maupun Kemen PPA sendiri, karena inisiator dari mediasi ini dari pihak mereka. Kemensos besok ya, karena Kemensos yang tadi itu beda, yang tadi itu Direktorat Rehsos Anak. Kalau besok itu kita ke Direktorat PSDS, itu dalam rangka melakukan
laporan pertanggungjawaban penyaluran donasi. Kemudian nanti ada serangkaian lagi proses penyampaian pelaporan audit akuntan publik selama tahun 2024. Jadi masih panjang proses kita ke Kemensos, itu masih cukup panjang yang memang dipersyaratkan oleh Kemensos sendiri. Ya. Itu kan yang pasti kalau dalam setiap pelaporan itu kita ada surat pengantar namanya, terus kita juga ada kronologi, timeline dan lain-lain, itu kita jelaskan. Kemudian ada laporan keuangan yang memang sudah diverifikasi oleh kantor konsultan keuangan. Kemudian juga ada print mutasi dan lain-lain segala macam. Terus juga ada foto video gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih. Ini masih menjadi tanggung jawab aku aja secara badan hukum yayasan. Yang kemudian ini belum melibatkan pihak-pihak lain. Laporan pertanggungjawaban penyaluran donasi ada laporan buku tahun anggaran 2024. Nah itu akan diselenggarakan juga dengan kantor konsultan keuangan, tapi mungkin levelnya agak berbeda gitu kan. Itu menggunakan akuntan publik gitu. Dan itu prosesnya juga cukup panjang. Di Kemen PPA itu jadi kesepakatan terkait pengasuhan salah satu anak asuh di yayasan yang memang dalam hal ini menjadi suatu perbedaan pendapat antara yayasan dengan keluarga kandung, keluarga besar dari sang anak tersebut. Dan kemudian memang karena ibu dari anak ini masih di bawah umur juga dan masih berhadapan dengan hukum, maka dari itu dari pihak Kemen PPA dan Kemensos, Direktorat Resos Anak itu memberikan jalan tengah bahwa dalam pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum akan dilakukan oleh sentra Kemensos. Itu sih yang disepakati. Nanti mungkin detailnya kita akan rilis kalau memang sudah terlaksana ya, kurang lebih 7 hari dari sekarang. Pesan ya buat Mas Agus, dalam hal ini kedepannya gitu kan, perbanyak rasa bersyukur, perkuat pendirian gitu kan, jangan mudah untuk terombang-ambing oleh bisikan-bisikan, harus punya sikap yang kemudian kedepannya itu agar tidak banyak menimbulkan polemik atau kekisruhan dalam orang-orangnya gitu kan, dalam masyarakat khususnya gitu kan. Jadi supaya memiliki sikap yang tegas, memiliki sikap yang mandiri dan coba berdikari di kaki sendiri. Buat Bang Densu pesannya justru lebih ke terima kasih aja sih, selama proses penyaluran itu benar-benar kita di backup, benar-benar kita dikawal dan dan justru malah juga banyak polemik gitu kan, tapi beliau tetap konsisten, komit untuk kita fokus di lapangannya. Makanya kan bisa dilihat selama penyaluran yang kurang lebih efektifnya itu cuma 3 hari di sana kita ya, itu kita bisa belanjakan sesuai nominal, salurkan sesuai kuantiti dan semuanya terdistribusi dengan baik, lancar, tertib gitu. Itu panutan aja sih kalau menurutku. Cara kerja beliau, dedikasinya itu sungguh luar biasa. Pesan buat Teknopi seperti apa sih, Dek? Asgir. Ya kalau buat Teteh nggak banyak sih, cuman memang pesanku kembali lagi dalam bermedsos itu cobalah diatur mana yang memang ranah pribadi, mana yang ranah pertemanan, mana yang ranah publik gitu ya. Yang kemudian kalau hal-hal yang memang masih bisa diselesaikan secara jabri lah, kalau sudah masih bisa dibicarakan, karena akan menimbulkan suatu polemik lagi yang menimbulkan asumsi masyarakat yang kemudian kan kita nggak tahu asumsi masyarakatnya apakah negatif atau positif. Kemudian kalau asumsi masyarakatnya atau netizen negatif, ya kita sendiri nggak bisa apa-apa gitu kan. Nah itu yang selalu, bahkan dari dulu selalu kita ingatkan itu aja. Gimana mungkin perasaannya? Perasaannya cuma satu kata sih, terharu gitu kan. Terharu melihat mereka sangat antusias tapi mereka tertib ya, jadi kita benar-benar ngerasain rasa yang memang
nggak bisa semua orang bisa dapetin, ya itu rasanya unik gitu kan, unik sekaligus sedih gitu kan, bahwa hal ini kemudian bisa sangat mereka syukuri, bisa mereka sangat manfaatkan gitu kan, dan mereka sangat-sangat berterima kasih atas hal itu. Jadi itu suatu rasa yang memang ya satu kata tadi, terharu sih. Soal rekaman suara gimana sih tanggapannya Mas Kira? Bagi pihak-pihak khususnya gini ya, mungkin kalau aku melihatnya itu kan menjadi satu delik ketika dia disebarkan ke publik. Ya menurutku apabila penyebarnya salah satu dari yang disebut-sebutkan itu, lebih baik sebaiknya langsung datangi, langsung japri, langsung datang secara langsung kepada pihak-pihak yang memang dirugikan secara langsung. Semua bisa kok diselesaikan secara mufakat gitu. Kemudian jangan lagi kita menguji-uji ini sampai ke ranah pidana, janganlah gitu. Ya kita kan nggak tahu siapa pelakunya betul gitu ya. Ya pasti kalau pelakunya sendiri pasti mengerti dan pasti tahu. Ya kalau saranku ya udahlah, akui, datengin secara pribadi tanpa di-up gitu kan. Ya pasti para pihak yang bisa didatengin pasti akan dengan tangan terbuka sih kan. Oke Mas Ger. Oke Mas Ger, gimana tanggapannya terkait kata Teknopi gak menahan tapi menyiapkan SOP? Ya aku nggak mau perpanjang lagi karena kalau memang aku mengeluarkan statement akan timbul polemik lagi. Yang pasti dana itu sudah tersalurkan secara seluruhnya dan sedang saya buatkan laporan pertanggungjawabannya. Kemudian tugas saya selesai. Oke Mas Ger.